Assalamualaikum, selamat malam. Bertemu lagi dengan Yobi Yosi RDA, masih membahas tentang seputar budidaya lobster air tawar. Oke, selalu senantiasa dan tidak lupa saya doakan semoga hari-hari kita, hari-hari teman-teman semuanya senantiasa menyenangkan. Oke, di kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat bak kotak dari sisa-sisa potongan bahan plafon PVC, seperti request dari salah satu teman kita yang request meminta dibuatkan tutorial atau bagaimana caranya step by stepnya membuat bak kotak yang biasa saya gunakan sebagai penampungan. Nah, sebelum kita masuk ke tahap-tahapannya, ini saya jelaskan dulu apa saja bahan-bahan yang kita butuhkan. Oke, yang pertama bahan yang harus ada adalah ini bisa bahan plafon PVC. Terus alatnya ini pisau biasanya saya pakai cutter. Ini karena cutter saya ketinggalan di tempat kerja, ini saya pakai pisau saja. Ini ada cutter tapi tidak ada gagangnya, takut kena tangan. Terus bahannya lagi ini serat. Ini kalau beli di toko bangunan namanya serat fiber. Ini saya punya banyak karena dulu pernah beli yang satu roll besar. Terus ini cat no drop, cat anti air, cat biasanya untuk nambal talang-talang atau sesuatu yang ada hubungannya dengan air tapi di atap-atap itu. Ini cat no drop. Setelah itu kuas, terus ada lagi lakban. Ini bahan-bahan yang digunakan seperti itu. Oke, kita mulai, yaitu menyiapkan memotong bahannya itu yang sama panjang seperti ini. Ini nanti digunakan untuk panjangnya. Yang sama panjang ini dibutuhkan itu 4 buah kayak gini. Ini baru ada 2. Nah, tadi kan baru ada 2. Nah, cara memotongnya itu juga sangat mudah ya teman-teman. Ini cuman dipaskan kayak gini, dipaskan ujung sininya, dipastikan pas sama. Terus ini dipaskan kayak gini. Setelah itu kita lukai pakai pisau kayak gini. Ini dikasih tekanan di sini supaya tidak meleset. Terus ini digarit aja pakai pisau kayak gini. Nah, setelah digarit yakin bahannya ini sudah luka, cuman langsung dibalik gini aja, dibalik terus ditekuk. Nah, ini sudah patah. Nah, cara motongnya kayak gitu ya teman-teman, mudah. Setelah potongan yang sama persis, panjangnya ini sama persis, ada 4 bagian ini salah satunya disambung kayak gini ya caranya. Sebentar. Nah, ini jadi bahan plafon PVC itu salah satu sisi sini sama sisi sini itu beda, komposisinya beda. Jadi di sisi sini kalau kayak gini, ini bisa masuk ke sini, tapi kalau sisi sama itu tidak bisa masuk. Jadi ada depan ada belakang, yang depan pasti bisa masuk di belakangnya sini. Nah, caranya kayak gini. Nah, ini dimasukkan, nah dimasukkan jadinya tuh seperti ini. Dirapikan dulu, disamakan. Nah, ini sudah rapot, dia masuk. Nah, kayak gini nih. Setelah ini yang kita butuhkan itu kita potong yang panjangnya sama dengan
dua bahan yang sudah disambung lagi kita potong, yang panjangnya ke sini itu sama. Ini kita butuh dua lembar kayak gini. Nah seperti ini teman-teman, ini sudah saya potong, yang panjangnya ini sama dengan lebarnya yang akan kita buat ini untuk alasnya nanti. Nah ini nanti kan posisinya berdiri seperti ini, terus yang ini panjangnya sama juga, ini nanti berdiri di sini kayak gini. Terus yang dua ini posisinya kan juga berdiri begini, gini, dan satu lagi berdiri seperti ini. Nah jadi yang kita butuhkan itu sisa bahan plafon PVC 4 lembar, ini panjangnya sama, dan 2 lembar ini panjangnya sama dengan lebarnya 2 yang sudah dipasang, yang sudah disambungkan. Setelah itu kita bentuk dulu, kita bentuk pakai lakban, kita pakai bantuan lakban atau solasi coklat atau bening dulu. Nah untuk lebih mudahnya, yang pertama yang dilakukan itu seperti ini. Setelah ini direkatkan pakai lakban gini. Nah setelah tadi salah satunya direkatkan, kan bisa diberdirikan kayak gini. Ini kan cuman hanya merekat saja terus bisa berdiri gitu aja. Setelah itu yang ini kita rekatkan seperti itu tadi, modelnya kayak gini. Ini kita rekatkan lagi nanti pakai lakban, terus yang di sini juga kita rekatkan pakai lakban. Nah setelah berbentuk seperti ini, dia sudah bisa berdiri karena dibantu oleh direkatkan oleh lakban tadi. Barulah yang kita sambungkan ini kita tempatkan di atasnya seperti ini. Nah kita tempatkan seperti ini. Setelah itu nanti kita bantu direkatkan yang ini ujung-ujungnya, ini sudut-sudutnya direkatkan pakai lakban lagi. Setelah berbentuk seperti ini kan direkatkan pakai lakban semua, jadi dia sudah berbentuk kotak. Nah ini kita balik. Nah setelah dibalik kan bentuknya jadi seperti ini kotak seperti ini. Setelah itu yang di sudut-sudut ini nanti kita kasih cat no drop sama serat fiber tadi. Nah kayak gini, ini di sudut-sudutnya ini dari dalam ini nanti di sudut-sudut ini dikasih cat no drop masih basah, langsung ditempeli pakai serat fiber. Setelah itu di no drop lagi dua kali sampai 3 kali, biasanya sudah tidak ada rembesan. Nah seperti ini teman-teman, serat fiber itu seperti ini. Ini kalau beli di online shop ada yang gulungan lebar panjang, tapi harganya agak mahal. Tapi kalau beli di toko-toko bangunan biasanya dia eceran tuh kayak gini. Nah biasanya satu plastik kayak gini 2.000 atau 3.000 gitu. Kayak gini, ini satu lembar kayak gini ini 2.000 atau 3.000, beda toko beda biasanya, tapi kisarannya seharga itu. Ini dipotong-potong kurang lebih 3-5 cm kayak gini. Setelah itu kita catkan no dropnya ini di sudut-sudutnya. Nah misalkan kayak gini, ini karena catnya putih, bahannya putih, jadi nggak begitu kelihatan. Dicatkan kayak gini, ini dari dalam saja cukup ini. Nah setelah dicatkan kayak gini, ini fibernya ini kita rekatkan begini, merekat berbentuk L, mengikuti bentuknya
sudut ini. Nah, mengikuti bentuknya sudut kayak gini, ini berbentuk L. Nah, kayak gini kita rekatkan. Kita rekatkan pakai lem kayak gini, ditutul-tutul kayak gini pakai no dropnya ini sampai dia merekat. Nah, cuman seperti ini teman-teman ya. Ini dikasih kayak gini. Ini proses seperti ini memerlukan 2 kali paling tidak itu. Kalau cuma 1 kali biasanya air masih rembes, tapi 2 kali, minimal 2 kali. Kalau masih 2 kali masih rembes ya harus 3 kali. Ini semua ini si sudut-sudut ini sama di tengah ini, soalnya ini kan cuma disetelkan, saya cuma ditancapkan aja, ini air masih rembes. Jadi di sini juga nanti dikasih 1 kali, sini 1 kali semua gitu. Kalau yang di sudut-sudut ini biasanya 2 kali, tapi kalau yang tengah ini 1 kali. 2 kali pengecat, dua kali pengecatan. Dan kalau fibernya 1 kali aja, tapi setelah nanti agak kering diulangi lagi no dropnya itu. Nah, seperti ini biasanya kalau cat no drop segini, 1 wadah ini kalau saya bisa jadi 3 wadah seperti ini. Untuk bisa membuat 3 wadah dari 1 kaleng no drop yang ukuran 1 kilo. Kalau serat fibernya saya nggak ngitung, soalnya saya punya serat fiber itu banyak, dalam artian saya tidak beli eceran seperti yang plastik ini tadi, enggak. Saya punya gulungan besar itu dulu, karena saya pernah beli di online shop yang sekalian saya beli besar gitu untuk stok kalau ada pekerjaan, jadi saya nggak ngecer itu teman-teman. Terus yang perlu digarisbawahi, karena ini adalah sisa bahan plafon PVC, ini dia tidak boleh terkena benda tajam, misalkan terkena apa itu yang bisa melukai dia, ya akhirnya bocor gitu loh. Jadi penempatannya harus hati-hati. Cuman bedanya kalau untuk bahan plafon PVC ini tidak mudah pecah, tapi kalau akuarium dari kaca itu kan mudah pecah dan rentan melukai gitu. Tapi kalau ini tidak akan pecah, paling-paling juga penyok, bolong atau apa gitu bisa ditambah lagi. Oke, seperti itu saja teman-teman, karena ini cuman contoh, ini tidak saya buatkan sampai selesai sampai jadi, enggak. Ini cuman saya kasih tahu, saya kasih petunjuknya supaya mudah pengerjaannya itu seperti ini. Dari awal tadi sampai ini mulai proses pengaplikasian no drop dan seratnya itu. Setelah ini akan saya buatkan video untuk pengolahan bekicot yang kita kasihkan ke lobster. Jadi bagaimana caranya kalau kita mau ngasih pakan bekicot kepada lobster, akan saya tunjukkan caranya setelah ini. Oke, setelah saya pertimbangkan, akhirnya saya putuskan untuk membuatkan video tentang pengolahan pakan, yaitu cacing atau bekicot ataupun keong sawah. Akan saya buatkan di video tersendiri supaya nanti teman-teman yang mau nyimak mencarinya itu juga mudah. Yang tadi untuk pembuatan wadah khusus, terus nanti insya Allah hari Minggu saya buatkan video tentang pengolahan pakan. Jadi nanti komplit, mulai cacing, terus bekicot, terus kalau nemu kodok yang kakinya panjang yang lompatnya jauh, itu nanti juga saya tunjukkan sekalian. Dan juga untuk pemberian pakan buraya sekalian saya rangkum untuk
dijadikan satu video gitu tentang bagaimana cara-cara memberikan pakan. Oke, sementara informasi yang saya sampaikan di video ini cukup seperti itu saja tentang pembuatan kotak atau bak kotak pengganti akuarium. Cukup seperti itu saja. Terima kasih yang sudah mampir di channel ini, yang sudah menyimak video-video saya. Bila mungkin informasinya dibutuhkan oleh teman ataupun siapa saja, silahkan share saja. Bila mungkin ada yang ingin diungkapkan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan bila berkenan, silahkan subscribe. Terima kasih yang sudah menyimak. Saya Widayat pamit undur diri. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.